Oke, di video ini saya mau menunjukkan cara instalasi rotary rosis di mesin laser marking. Ini rotary rosisnya ya seperti ini. Jadi instalasinya seperti apa? Nah, tonton terus video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Oke, untuk pertama kita akan kenalkan dulu bagian-bagiannya ya. Nah, pertama di sini ini merupakan driver. Jadi rotary rosis ini memiliki driver bawaan sendiri ya. Jadi sehingga tidak mengganggu atau perlu merubah settingan driver yang sudah ada di mesin kalian. Jadi kita menggunakan driver mandiri sehingga rotary ini disettingnya dari drivernya sendiri. Nah, ini driver rotarinya. Dan ini sudah include ya dalam satu paket mesin rotary. Dan yang kedua adalah ini adalah konektor untuk steppernya ya, untuk rotarinya sudah kita pasangkan konektor 4 pin. Ini panjangnya sekitar 1 meter. Dan juga ada konektor set pasangannya ya. Ini nanti bisa kita tempel di mesin atau nanti diakalin sama teman-teman untuk diletakkan di mesin di bagian mananya. Dan ini nanti juga masuk ke drivernya gitu. Nanti untuk instalasinya saya tunjukkan pemasangannya. Dan kebetulan di mesin ini sudah saya pasangin konektornya. Jadi ada 2 konektor di mesin series desktop ini, yaitu konektor untuk rotary yang chuck ya, rotary yang chuck yang seperti ini, dan juga untuk rotary rosis. Jadi kedua rotary ini masih bisa digunakan gitu ya, bisa dipakai, dua-duanya tetap bisa dipakai karena memiliki konektor yang berbeda-beda, masing-masing memiliki konektor sendiri. Ini adalah bagian dalam mesin laser marking ya. Bagian belakang kita buka, nanti di dalamnya seperti ini. Nah, ini merupakan driver dari rotary chuck bawaan dari mesin, dan ini adalah driver rotary yang include dalam rotary rosis. Nah, ini sudah saya pasang ya, tadi awalnya kan seperti ini. Nah, untuk pemasangannya sendiri, jadi kita menjumper dari driver bawaan mesin. Jadi di sini ada tulisan dir min, dir plus, full min, full plus, dan juga untuk high voltage-nya ada GND dan VCC, dan juga untuk driver untuk konektor rotary, konektor steppernya ya. Di sini ada B min, B plus, A min, dan A plus. Nah, untuk pemasangannya sendiri nanti kita juga include dengan kabel seperti ini ya, kabel AWG 24 dengan 6 kabel. Nah, masing-masing kabel dari driver rotary ini seperti dirmin misalkan, ini kita sambungkan dengan dirmin pada driver bawaan mesin ya, jadi kita menjumpernya. Begitu juga yang lainnya ya, dir plus, full min, full plus, juga GND dan PCC. Jadi yang kita jumper adalah 6 kabel. Jadi untuk driver steppernya, untuk kabel steppernya nanti ini langsung ke nyoloknya ke rotary seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita letakkan di bagian mana aja ya. Biasanya sih saya letakkan di sini, kita kasih baut di sini. Ya, ini tadi saya lepas bautnya supaya lebih mudah. Jadi pemasangannya hanya itu saja sih, dia instalasinya kita jumper ke driver bawaan di mesin. Nah, ini untuk konektornya sendiri ini sudah saya keluarkan dan sudah saya bikin konektor di luar, nanti saya akan tunjukkan. Gitu. Jadi sehingga nanti mesin ini memiliki 2 konektor untuk rotary. Satu untuk rotary chuck merupakan bawaan mesin, dan satu lagi untuk rotary rosis.
Nah, ini adalah konektor rotary Rosis yang tadi kabelnya kita ambil dari driver rotary ya. Jadi dari sini saya bikin di sini menggunakan akrilik di bagian sini. Jadi nanti untuk rotary Rosisnya itu bisa langsung dikonekkan ke sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk rotary chucknya itu dia ada di sini. Ya. Nah, jadi tidak perlu melakukan settingan karena stepper ampere steppernya dari rotary chuck dan rotary Rosis itu berbeda. Jadi ketika kita tidak pakai driver, maka kita perlu men-setting driver bawaannya ya untuk menyesuaikan ampernya supaya dinamonya itu tidak panas. Oleh karena itu, rotary Rosis memiliki driver sendiri untuk mempermudah dalam penggunaannya. Untuk setting parameter di software atau di Escad ya, untuk laser marking ini menggunakan Escad, maka ada perbedaan antara rotary chuck dan rotary roller. Nah, perbedaannya di mana adalah isian di nilai parameter. Jadi untuk penggunaan rotary Rosis, yang menjadi diameter yang akan kita masukkan adalah diameter dari si roller. Kita menggunakan sigma seperti ini untuk mengukur berapa diameternya. Ya. Ini adalah diameter, jadi kita mengukurnya menggunakan sigma. Jadi untuk rotary Rosis ini yang menjadi patokan adalah diameter ini. Diameter dari si roller rotary yang digunakan, juga gear ratio. Ya, gear rasionya. Gear ratio ini berapa yang dipakai di rotary yang dimiliki, itu gear rasionya berapa. Dan untuk rotary Rosis ini kita memakai roller dengan diameter itu 1,5 cm ya, atau 15 mili. Jadi nilai dari diameter ini yang akan kita masukkan ke software itu tidak akan berubah berapapun besar media yang akan kita grafir. Dan juga gear ratio ya. Gear ratio ini adalah ini kita juga disuruh memasukkan nilai gear ratio di dalam laser marking itu. Nah, nanti gear rasionya itu berapa banding berapa. Jadi gear ratio itu adalah perbandingan antara gear di dinamo stepper dengan gear pemutar yang ada di roller. Nah, kalau kita menggunakan rotary model chuck, maka kita harus mengukur setiap kali media yang mau kita grafir, diameternya berapa, dan nilai itulah yang akan kita masukkan ke dalam software setting ya. Jadi perbedaan antara rotary chuck dan rotary roller ini adalah, dalam rotary chuck kita harus selalu setiap kali merubah media kita harus selalu mengukur berapa diameter dari si media tersebut. Nah, kalau dalam menggunakan rotary Rosis, dia tidak perlu mengukur berapapun media yang akan digrafir ya. Jadi kita hanya mengetahui sekali aja berapa gear ratio dari rotary itu, dan selanjutnya tidak perlu menyesuaikan lagi dari media-media tumblernya. Jadi ukuran tumbler itu kan kadang beda-beda ya, ada yang 6,3 cm, ada yang 6,5, ada yang 6 cm. Nah, itu kita tidak perlu lagi mengukur si media ini jika kita menggunakan rotary Rosis. Nah, untuk setting softwarenya nanti saya tunjukkan di mana nilai yang harus dimasukkan itu di bagian mana. Kita akan nyalakan dulu mesinnya. Kita nyalakan CPU-nya ya. Lalu kita nyalakan MCB yang ada di sebelah kanan ini, kita naikkan. Lalu untuk power switch-nya, kita kontaknya kita nyalakan, control switch-nya juga, lalu laser switch-nya. Lalu kita buka software Escad 2-nya. Kita coba bikin teks di sini. Nah, lalu kita masuk ke menu untuk rotary ya. Nah, di sini ada menu rotary ya, laser. Di sini ada rotary text mark.
Nah, yang perlu disetting adalah kita ke bagian parameter. Nah, di sebelah sini ada rotary axis. Ya, ini kita centang rotary axis ini. Terus gear ratio. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Gear ratio di sini adalah gear yang dipakai di rotary. Jika dia menggunakan rotary chuck, dia gear rasionya itu akan selalu 1. Nah, part diameternya lah yang akan berubah-ubah tergantung media yang digrafir. Nah, jika menggunakan rotary Rosis, maka gear ratio ini tergantung dari model rotary yang nanti dibuat ya. Kalau untuk saat ini rotary Rosis kami juga menggunakan gear ratio 1:1 atau kita isi di sini 1 ya. Part diameternya adalah 15 mili. Maka ini kita masukkan di sini 15 mili. Lalu untuk jalurnya kita menggunakan X atau Y ya. Jadi ini vertikal atau horizontal, nanti bisa diatur tergantung bagaimana teman-teman memposisikan rotarinya. Nah, di sini saya menggunakan X ya, menggunakan X. Lalu juga step rotation. Nah, step rotasi ini adalah settingan driver di mesin teman-teman semua. Nah, biasanya untuk bawaan itu menggunakan 4000 step rotationnya, atau 3200 atau 6400, nanti bisa dilihat di settingan driver. Untuk rotary Rosis kita menggunakan step rotationnya adalah 3200 ya. Terus juga yang perlu disetting adalah ini sudah oke. Lalu perlu disetting adalah axis stepnya. Nah, supaya dia jaraknya rapat ya dan hasilnya itu bagus, kita menggunakan 0,05 untuk axis stepnya. Dan ini sudah oke. Lalu tinggal kita colokan konektor rotarinya. Nah, seperti ini. Sekali lagi, yang perlu diingat adalah nilai diameter dan gear ratio ya. Nilai diameter dan gear ratio. Kalau dia tidak sesuai diameternya, maka hasil grafirnya itu bisa menjadi tidak sesuai ukuran. Nah, jadi untuk rotary chuck ini kita harus selalu mengukur. Dan ini harus selalu ya, selalu mengukur berapa diameternya. Kalau menggunakan rotary Rosis, kita tidak perlu lagi mengukur, walaupun ini ganti dengan yang agak lebih besar atau lebih kecil, settingan gear ratio-nya sudah tetap, jadi sudah paten. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan tentang rotary Rosis. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah, atau bisa chat ke nomor WA kita atau teman-teman gitu. Demikian bisa saya jelaskan untuk pemasangan rotary Rosis. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya kita bisa memberikan informasi-informasi terkait dengan rotary Rosis ini. Terus juga kalau ada kebutuhan teman-teman, kebutuhan laser markingnya ataupun rotarinya, bisa kontak, ada WA saya di kolom deskripsi.